Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 10 SMK se-Indonesia Raya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap ceria, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan kalian masing-masing. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Terus kalian harus mempunyai idola yang menjadi inspirasi atau panutan kalian di rumah masing-masing. Oke, perkenalkan saya Trindra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Kalian yang ada di rumah siap-siap belajar Bahasa Indonesia lagi bersama Pak Indra ya. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah teks biografi. Materi ini untuk kamu kelas 10 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dan pengertian teks biografi. 2. Peserta didik mampu membedakan antara biografi dan autobiografi. 3. Peserta didik mampu menentukan struktur teks biografi. 4. Peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan teks biografi. 5. Peserta didik mampu menentukan cara untuk menentukan karakter tokoh dalam teks biografi. Sebelum Pak Indra kupas lebih tuntas dan mendalam tentang apa itu teks biografi, seperti biasa Pak Indra punya ilustrasi ya. Pak Indra membawakan satu contoh biografi. Di sini adalah biografinya Khairul Tanjung si anak singkong ya. Ini pengarangnya adalah Cahya Gunawan Direja. Ini penerbitnya adalah Kompas Gramedia. Di rumah ada yang sudah pernah baca atau di perpustakaan sekolah sudah punya koleksinya, atau kalian sudah pernah beli sendiri biografinya Khairul Tanjung? Sudah tahu siapa Khairul Tanjung? Pasti yang penggemar siaran televisi pasti tahu siapa nih Khairul Tanjung. Baik, saya cuplikan satu saja ini dari halaman 15 ya. Ada kalimatnya di sini. Dengarkan baik-baik. Ketika melihat di kampus ada ruangan kosong di bawah tangga, Khairul Tanjung menggunakan ruangan itu untuk bisnis fotokopi. Sebab kalau dia harus pulang pergi 2 hingga 3 kali seminggu Salemba Grogol untuk fotokopi, waktu yang terbuang terlalu banyak. Kalau dia bisnis fotokopi di kampus, hal itu akan lebih mudah. Lagi pula para mahasiswa pasti akan lewat tangga itu. Waktu itu belum ada tangga berjalan apalagi lift. Saat mengajukan kepada otoritas kampus juga relatif gampang. Kedekatan dengan berbagai elemen kampus tidak menyulitkan. Khairul Tanjung meminta izin untuk memanfaatkan area kosong di bawah tangga tersebut. Pihak kampus langsung mengizinkannya. Nah, itu cuplikan dari biografi Khairul Tanjung halaman 15. Nah, kalau begitu kita simpulkan ciri-ciri biografi yang sudah saya bacakan tadi ya. Apa ciri-cirinya coba? Ya, yang pertama ada tokoh yang diceritakan. Tokoh yang diceritakan tadi adalah Khairul Tanjung. Yang kedua ada riwayat hidupnya dia. Kebetulan tadi yang saya bacakan cuplikannya bukan riwayat hidupnya ya, tapi di buku ini yang secara utuh ada riwayat hidupnya Khairul Tanjung. Yang ketiga, ada riwayat pendidikannya. Di situ secara tersirat tadi yang saya bacakan, pendidikannya dia awalnya adalah seorang mahasiswa. Kemudian 4, ada riwayat pekerjaan Khairul Tanjung. Nah, selebihnya di buku ini juga diceritakan pekerjaan daripada si Khairul Tanjung. Yang kelima, ada riwayat-riwayat tentang prestasi dari seorang tokoh. Yang keenam, ada riwayat karya-karya yang dihasilkan oleh tokoh. Nah, baik, itu adalah ciri-ciri dari biografi. Kalau begitu kita simpulkan pengertian biografi itu sendiri itu apa? Baik, siapkan catatan ya. Biografi adalah
Iya, biografi adalah riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain. Garis bawahi kata riwayat hidup. Garis bawahi kata tokoh. Garis bawahi ditulis orang lain. Sudah punya gambaran sekilas tentang biografi? Lanjut kita ke perbedaan antara biografi dan autobiografi. Biografi, apa bedanya dengan autobiografi? Baik, siapkan catatannya lagi ya. Biografi itu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri. Lanjut kita pada pembahasan struktur dari teks biografi. Sebelum membahas struktur, kalian punya tokoh idola atau tidak? Iya, pastinya punya ya. Misalkan tokoh idola di bidang musik. Satu, misalkan contohnya Yovie Widianto, seorang komposer Indonesia. Kemudian BTS, boleh ya kalian mengidolakan BTS. Ada belum ada biografinya. Oke. Kemudian tokoh misalkan di bidang kenegaraan, siapa yang kalian idolakan? Misalkan contohnya B.J. Habibie, itu yang dibahas di buku teks siswa. Ada biografinya B.J. Habibie. Kemudian kalian yang misalkan di SMK jurusan Tata Boga, siapa tokoh idola kalian? Ya, ada Chef Juna, ada Chef Marinka. Kalian yang di jurusan Tata Kecantikan, siapa idola kalian? Misalkan ada Rudi Hadisuwarno dan lain sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh yang bisa dibuatkan biografinya. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya, yaitu kita membahas struktur teks biografi. Struktur teks biografi yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah pembuka dari biografi. Isinya adalah latar belakang peristiwa dari seorang tokoh. Dua, yaitu rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa. Di rangkaian kejadian atau rangkaian peristiwa itu terjadi dituliskan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seorang tokoh dalam biografinya. Yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi dalam biografi adalah penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan dan kadang juga ada berisi amanat. Kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi yang pertama adalah pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Dalam teks biografi sering dijumpai, contohnya adalah dia, beliau. Dua, adjektiva. Adjektiva adalah kata sifat. Dalam biografi banyak sekali dijumpai kata sifat. Misalkan Khairul Tanjung adalah seorang tokoh yang cerdas. Mana adjektivanya? Iya, benar, cerdas ya. Tiga, kata kerja tindakan atau verba tindakan. Verba tindakan sering banyak dibicarakan di teks-teks sebelumnya ya. Misalkan Khairul Tanjung mendirikan Transcorp. Mana yang merupakan kata kerja tindakan? Benar, mendirikan. Keempat yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ciri-cirinya yaitu ditandai dengan kata-kata yang berimbuhan di. Misalkan Khairul Tanjung dipilih sebagai direktur utama Transcorp. Mana yang merupakan kata kerja pasif? Ya benar, kata kerja pasif adalah dipilih. Yang terakhir yang sering digunakan dalam teks biografi yaitu yang kelima adalah konjungsi temporal. Sering juga dibahas di teks-teks sebelumnya ya. Konjungsi temporal contohnya, konjungsi temporal adalah kata keterangan waktu. Contohnya sebelum, sesudah, pertama, kemudian, lalu. Banyak sekali konjungsi temporal. Itu adalah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Sekarang kita lanjutkan pada cara menggambarkan karakter atau watak tokoh dalam biografi. Yang pertama, secara langsung. Yang kedua, secara tidak langsung. Secara langsung artinya dalam biografi ini langsung disebutkan sifat, watak, atau karakter daripada tokoh yang diceritakan. Contohnya, Khairul Tanjung adalah seseorang yang pantang menyerah. Nah,
itu kan disebutkan secara langsung watak yang ada, watak tokoh dari biografi tersebut. Kemudian yang kedua, penggambarannya secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu adalah melalui dialog tokoh yang lain, melalui dialog antar tokoh. Itu cara penggambaran watak atau karakter tokoh dalam teks biografi. Baik, demikian materi tentang teks biografi hari ini. Semoga kalian semuanya mengerti dan paham. Baik, di rumah kalian coba menyusun teks biografi dari tokoh idola atau tokoh favorit kalian masing-masing. Oke, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rumah belajar.